Halo semuanya, kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita anime Genkadoku Gaku episode yang kedua. Di episode sebelumnya, Hobin yang sedang dibully oleh Pakku bersama Rumi serta Jigsae, mereka menghiasi muka Hobin yang seperti badut. Di sisi lain, Jigsae yang ingin menjadi konten kreator, dia mencoba live streaming di rumah Hobin. Naasnya, Jigsae yang sedang live streaming malah berkelahi sama Hobin. Perkelahian mereka ternyata otomatis terupload dan menjadi viral di sosial media. Hal tersebut membuat mereka bekerjasama untuk menjadi konten kreator penguak para pembuli. Bagaimana keseruan kelanjutan dari mereka? Langsung saja seperti biasa, intro dulu gak sih guys? Di awal scene, diperlihatkan di dalam kelas terdapat Pakku yang sedang live streaming. Dia kaget, ternyata video yang lagi viral adalah Hobin sama Jigsae. Dia menyuruh mereka berdua untuk menyapa penonton, sambil memberikan aura mengancam nih guys. Hobin dan Jigsae pun menyapa penonton. Mereka berdua berbisik-bisik. Kayaknya nih mereka berdua mempunyai rencana. Pakku mengatakan ke penontonnya, jika salah satu dari penonton yang telah memberikan like dan mengikuti dia akan beruntung mendapatkan komputer nih. Hobin yang mendengar itu langsung memotong omongan Pakku kalau semua itu bohongan, hingga mengatai Pakku sebagai penipu. Dia memberitahu ke penonton kalau Pakku cuma pura-pura di depan kamera nih. Walah, jadi ini toh rencana Hobin sama Jigsae guys. Hobin yang menjelaskan akal busuk dari Pakku, dia memperlihatkan badannya yang terlihat banyak luka akibat Pakku, dan dia akan memberitahu ke semua penontonnya Pakku tentang apa yang telah dilakukan Pakku kepadanya lewat channel dia nih guys. Hobin sudah tidak peduli apa yang akan terjadi selanjutnya. Di pikiran Hobin, lagian setiap kali dia sekolah, dia selalu diajar oleh Pakku. Kalau dia bisa mendapatkan uang dari dipukuli, sekalian saja dia lakukan. Sampai-sampai dia membuat kuda-kuda kalau dia sudah siap berkelahi dengan Pakku. Di sisi lain, Jigsae menonton mereka berdua. Dia memuji kalau Hobin yang sangat bagus untuk menarik penonton Pakku biar beralih ke channel mereka nih. Pakku melihat tindakan Hobin, dia ternyata ngeprank ke Hobin kalau live streamingnya mati karena kehabisan baterai. Jadi sia-sia dong rencana Hobin. Jigsae serta Hobin kaget akan hal itu. Pakku marah atas tindakan Hobin yang berani melakukan hal konyol tersebut. Dia memberikan beberapa kali tamparan ke Hobin. Sakit gak sih bro? Apalagi muka si Hobin sampai kayak gitu jir. Di sisi lain, ternyata Jigsae diam-diam sudah memulai live streaming. Dia mengarahkan kameranya ke Hobin yang diajar oleh Pakku. Dia memberikan judul live streamingnya tentang seorang konten kreator populer Pakku ternyata berandalan sampah. Jigsae bilang dalam hati kalau mereka tidaklah bodoh tentang rencana yang sudah menantang Pakku di live streamingnya. Dia juga bilang untuk menyuruh Hobin agar tidak mengkhawatirkan kameranya, serta menyuruh Hobin agar terus diajar oleh Pakku. Mereka melakukan itu supaya mendapatkan subscriber serta uang yang banyak nih guys. Namun berbeda dengan pikiran Hobin. Dia berpikir apa cuma dengan diajar agar bisa mendapatkan uang banyak? Dan apakah orang-orang suka melihat anak bulian yang diajar habis-habisan? Semua itu malah mengingatkan ibunya yang masih dirawat rumah sakit dan membutuhkan biaya yang banyak nih. Hobin juga teringat tentang kontennya yang melawan balik pembuli. Dia langsung memberikan kuda-kuda perlawanan mengarah pada Pakku. Saya keheranan sejak kapan Hobin menjadi pemberani seperti itu. Namun sebenarnya Hobin di situ ketakutan nih. Dia ketakutan saat melihat otot dan leher Pakku. Ternyata besar banget. Ditambah lagi dengan tato di seluruh kedua tangannya nih guys. Serem abis cuy ini si botak. Pakku meledek Hobin yang bersikap sejago. Dia juga mengatai kalau Hobin lah yang membuat ibunya terkena kanker nih. Dari situ Hobin mengingat semua cemooh tentang ibunya dari ucapan Pakku, yang membuat nyalinya langsung berani lagi untuk melawan Pakku. Dan boom. Hobin berusaha untuk menjatuhkan Pakku, namun usahanya sia-sia.
Dan malahan, dorongan Hobin tidak berefek kepada Pakku. Pakku yang tidak merasakan efek sama sekali, dia langsung membanting Hobin. Suasana kelas langsung berisik. Hobin tidak menyangka kalau berat badan mempunyai pengaruh seperti ini. Berbeda dengan perkelahian sama Jigsaw kemarin, yang cuma seperti perkelahian main-main. Dia merasakan kalau perkelahian kali inilah yang sesungguhnya. Bersamaan Pakku mengocek Hobin, dia melancarkan pukulan. Tiba-tiba ada teman sekelas yang berbicara untuk lebih tenang sedikit. Dia berbicara seperti itu sambil tiduran di meja nih. Pakku berhenti melayangkan pukulannya. Dia malah menyuruh balik orang tersebut kalau mau tidur, tidurlah di rumah saja. Mendengar ucapan Pakku, pria tersebut langsung mengangkatkan kepalanya. Pakku kaget dan ketakutan dong. Ternyata yang bicara adalah bintang petinju. Dia bernama Museong Kim. Kita panggil Museong ya guys. Semua penonton terkejut atas munculnya bintang petinju yang ternyata satu kelas sama Hobin. Di situ Museong bilang kepada Pakku untuk menjaga omongannya. Pakku yang ketakutan, dia cuma bisa menuruti apa kata Museong nih. Hobin kaget terhadap Museong. Hanya dengan beberapa kata, dia bisa merubah suasana seisi kelas. Namun di sisi lain Museong bilang kepada Pakku supaya tidak ada yang membangunkan tidurnya lagi. Disitulah perkelahian Hobin sama Pakku selesai nih. Berpindah waktu di malam hari, diperlihatkan Pakku yang sedang mengacas HP-nya, tiba-tiba dia mendapatkan banyak notif yang bilang kalau dia settingan. Dia gak sadar kalau Jigsaw waktu itu sedang live streaming. Pakku mengetahui hal tersebut, langsung cepat melakukan live streaming mendadak untuk klarifikasi. Usahanya Pakku sia-sia yang mengakibatkan subscribernya meninggalkan dia satu persatu nih. Di sisi lain, dari konten kreator yang turun pasti ada yang naik daun, dan di sini yang naik daun adalah channel Hobin. Keesokan harinya di tangga sekolah, Jigsaw yang sedang ngobrol sama Hobin, dia bilang mulai sekarang konten mereka tentang perkelahian. Dia juga menjelaskan kalau durasinya yang mereka buat kuranglah panjang. Oleh hal itu, dia menyuruh Hobin agar bisa bertahan hingga 3 menit. Berpindah waktu di malam hari, Hobin yang kebingungan akan perkataan Jigsaw barusan, dia langsung mencari trik agar supaya bisa menjadi kuat nih. Dia tidak sengaja melihat salah satu channel dengan jumlah 0 subscriber. Channel tersebut sudah terdapat banyak video trik berkelahi. Hobin tertarik untuk menonton salah satu videonya. Di videonya memberikan saran supaya untuk tidak terbawa emosi di dalam perkelahian. Lalu dia memberikan trik berkelahi. Triknya yang pertama adalah cara untuk tidak merasa sakit meski dipukuli. Dia kebingungan akan video yang dia tonton, dan dia langsung tidak mempercayainya. Yang membuat Hobin berpendapat kalau channel ini hanya tipuan dan langsung pergi untuk tidur. Keesokan harinya, Hobin pergi ke tempat kerja. Dia datang menemui kepala tokonya untuk bilang kalau dia keluar dari pekerjaannya nih. Secepat kilat, berita tersebut tersebar di beberapa karyawan, yang membuat semua karyawan menggosipkannya. Bomi yang mendengar gosipan tersebut langsung terkejut lah. Lalu Bomi menghampiri Hobin yang sedang berbicara sama kepala toko. Menurut Bomi, dia sangat keren. Bomi juga tidak menyangka ternyata sifat Pakku sebenarnya begitu. Dan dia juga berterima kasih sama Hobin. Dia juga meminta line-nya Hobin. Wah, kacau. Berbeda dengan kehidupan di negara Konoha kita ya guys. Kalau di negara kita mah apa-apa harus cowok duluan. Berantem juga yang salah cowok. Apa-apa juga cowok dah. Aduh. Oke, kita lanjut ya guys. Berpindah tempat di mana Hobin yang sudah berada di sekolahan, dia sedang asik chattingan sama Bomi nih. Jigsaw yang tiba-tiba datang mengagetkan Hobin, dia bertanya kenapa cengar-cengir sendiri. Namun Hobin berbohong. Dia bilang kalau dia sedang meneliti kontennya nih guys. Padahal dia sedang chattingan sama Bomi ya guys. Jigsaw bertanya tentang perasaannya yang telah menjadi konten kreator dengan 100.000 subscriber. Seiring Hobin sama Jigsaw membahas tentang channelnya, tiba-tiba ada Rumi menggoda Hobin.
untuk live streaming bersamanya. Namun, Hobin sama Jigsae heran kenapa tiba-tiba Rumi mau menjadi konten bersamanya. Padahal sebelumnya dia bekerja sama dengan Pak Go. Sambil memberikan wajah imut, Rumi menjelaskan kalau semua itu permintaan dari penontonnya. Pak Go yang baru masuk kelas mengejutkan mereka bertiga. Dia datang sambil emosi bertujuan untuk mengajar Hobin. Di situ Pak Go yang sedang emosi, Hobin langsung teringat akan channel yang menjelaskan trik bertarung tadi malam nih. Pak Go yang emosi langsung melayangkan pukulannya. Hobin dengan mudah menghindarinya. Pak Go jadi tambah emosi dan melancarkan pukulannya lagi nih. Hobin yang sudah menonton video tadi malam langsung mencoba mempraktekkan triknya. Sayangnya pukulan Pak Go berhenti sebelum mengenai kepala Hobin. Dan ternyata Jigsae sudah siap siaga merekam dan mengancam Pak Go. Apa jadinya kalau video yang dia rekam diupload? Pak Go langsung mengurungkan niatnya. Namun berbeda dengan Hobin, dia malah heran siapa sebenarnya orang yang memberikan trik bertarung di channel tadi malam. Setelah jam sekolah selesai, Hobin yang menunggu Jigsae untuk rapat konten mereka selanjutnya, dia menunggu sambil chattingan sama Bomi. Di situ Bomi ngetet kalau dia lebih suka mendengar suara orangnya langsung daripada chattingan. Waduh, kode keras gak sih bro? Hobin terkejut melihat chatnya Bomi yang mengatakan hal tersebut. Hobin yang kebingungan, tiba-tiba datang dua orang pasangan yang berpura-pura menjadi fansnya Hobin. Mereka berdua mengarahkan Hobin ke tempat yang sepi. Tak disangka, tujuan mereka berdua hanyalah untuk merampok Hobin. Jigsae melihat Hobin yang sedang dirampok. Dia langsung lari untuk menyelamatkan Hobin yang sudah merekam kejadian itu dari tadi. Namun Jigsae malah langsung tumbang dengan sekali serang, yang membuat dua orang tersebut pergi dengan merampok HP-nya si Hobin. Hobin yang belum sadar kalau kejadiannya sudah di live streamingkan oleh Jigsae, dia malah menyuruh Jigsae untuk melaporkan ke polisi. Jigsae menunjukkan live streamingnya yang didukung oleh penonton untuk merebut kembali HP-nya. Dan Jigsae merayu Hobin supaya mengejarnya. Kemudian Hobin memberikan pembukaan ke penonton kalau live streaming viral hit dimulai sekarang. Inilah akhir dari episode kedua Kenka Dokugaku ya guys. Kira-kira bagaimana kelanjutan episode selanjutnya ya? Spoiler dikit, episode selanjutnya Hobin yang menghampiri dan berkelahi sama perampok HP-nya. Dan diperlihatkan tangan Bomi yang mau bergandengan tangan. Kira-kira Bomi lagi sama siapa ya? Apakah Hobin cuma bahan gabutan doang? Dan apakah Bomi sudah mempunyai cowok? Tunggu episode selengkapnya yang akan datang ya guys. Seperti biasa, kita tutup episode kali ini. Buat kalian yang sudah menonton sampai habis, matur suwun guys. Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya guys. Dan terima kasih atas support kalian. Tanpa kalian, Trek Anime bukanlah apa-apa. Kalau kalian suka dengan konten Mimin, jangan lupa untuk like, comment, and share ke teman-teman kalian. Kalau kalian punya pertanyaan atau ide untuk video selanjutnya, tulis aja di kolom komentar ya guys. Seperti biasa, untuk video selanjutnya hanya di Try Anime. Buat kalian semua, see you guys. Matur suwun.